Baik, selamat datang kepada Ibu Ara. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan proyek sistem energi baru terbarukan kami, yakni perancangan dan analisis perbandingan sistem PLTS atap, on-grid dan off-grid untuk rumah tinggal di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Sebelumnya, izinkan saya dan juga teman-teman saya berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Den Ardentera Diputra dengan NIM 2024-15087 dan juga teman saya. Dan saya Riafrisika Putri dengan NIM 2024-15049 dan rekan saya. Saya Karol Arsa dengan NIM 2024-1503 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ruth Angelina Fanyul Taurup dengan NIM 2024-15030. Baik, untuk tujuan di proyek kami kali ini yaitu mengetahui dan menganalisis potensi iradiasi matahari harian di lokasi studi Kota Semarang dengan memanfaatkan data sekunder, di mana pada lokasi studi ini kita lebih spesifikkan di Kecamatan Mijen, tepatnya di Kampung Bedung Sari. Kemudian untuk yang kedua, membuat desain perancangan kapasitas komponen serta diagram satu garis atau single line diagram untuk sistem PLTS on-grid dan juga off-grid di skala rumah tangga. Kemudian yang ketiga, melakukan analisis perbandingan teknis terhadap output energi dan kinerja sistem dari kedua konfigurasi PLTS yang dirancang, yakni off-grid dan juga on-grid. Untuk hasilnya dan simulasinya akan langsung disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian desain PLTS atap dan profil beban rumah tinggal yang kami rancang. Bisa dilihat pada model rumah di slide ini, orientasi rumahnya menghadap ke arah barat karena di depan rumah langsung berbatasan dengan hutan. Maka objek pohon-pohon tinggi yang ada di model posisinya berada tepat di depan rumah. Untuk menghindari efek shading atau bayangan dari pohon-pohon hutan tersebut, PLTS dipasang di area atap rumah bagian belakang. Pemasangan di atap belakang ini membuat panel surya hanya bekerja efektif dari pagi sampai siang sekitar jam 13.00. Sehingga jam 13.00 panel sudah tidak bekerja maksimal karena matahari mulai tenggelam karena ke arah barat dan sinarnya terhalang oleh pohon-pohon di depan rumah. Selanjutnya di sisi kanan, ini adalah data profil beban dari rumah tinggal yang kami simulasikan. Untuk beban hariannya sebesar 22,7 kWh per hari. Jika disimulasikan ke beban bulanan, nilainya mencapai 691,37 kWh per bulan, sehingga total konsumsi energi untuk beban tahunannya adalah sebesar 8.296,45 kWh per tahun. Dan selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya untuk hasil simulasi bisa dilihat hasil simulasi itu menunjukkan bahwa PLTS atap on-grid dan PLTS atap off-grid itu memiliki performa yang hampir sama. Dengan nilai PR-nya itu sekitar 73% sepanjang tahun. Pada sistem on-grid sendiri, energi yang dihasilkan langsung dimanfaatkan dan kelebihan daya dapat disalurkan ke jaringan listrik. Sementara itu, pada sistem off-grid, sebagian energi itu digunakan untuk mengisi baterai. Nah, sehingga terdapat sedikit rugi-rugi tambahan dan sebagian kecil energi tidak terpakai saat baterai penuh. Nilai SF-nya atau solar fraction itu pada sistem off-grid itu sekitar 79%, yang menunjukkan bahwa sekitar 79% itu kebutuhan energi beban dapat dipenuhi oleh PLTS. Jadi untuk seluruhannya itu, kedua sistem ini itu memiliki kinerja yang sama-sama baik, dengan perbedaan utama itu terletak pada penggunaan baterai pada sistem off-grid. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi pada slide ini tuh akan menampilkan single line diagram atau SLD dari dua jenis sistem PLTS, yaitu sistem PLTS off-grid dan juga on-grid, di mana pertama-tama itu adalah sistem PLTS off-grid, di mana alur dimulainya PV
PV atau panel surya yang menangkap energi matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik arus searah atau DC. Nah, listrik yang dihasilkan ini kemudian mengalir menuju regulator atau solar charge controller sehingga komponen ini dapat berfungsi untuk mengatur tegangan dan arus agar si pengisian baterai ini dapat berlangsung dengan aman serta mencegah baterai mengalami overcharge. Selanjutnya, energi listrik tadi disimpan ke dalam baterai sebagai media penyimpanan. Saat beban membutuhkan listrik, energi tersimpan di baterai disalurkan menuju beban atau pengguna. Generator sendiri berfungsi sebagai sumber listrik cadangan apabila energi dari panel surya tidak mencukupi atau kapasitas baterainya sudah rendah, sehingga pasokan listrik ke beban itu tetap terjaga. Selanjutnya, ada single line diagram dari sistem PLTS on-grid, di mana alurnya dimulai dari 10 modul panel surya yang dibagi ke dalam 2 jalur MPPT. Nah, MPPT sendiri ini berfungsi untuk mencari titik daya maksimum dari panel surya sehingga energi yang dihasilkan itu menjadi lebih optimal. Setelah itu, listrik DC-nya itu masuk ke inverter yang berkapasitas 4 kVA. Di dalam inverter, arus DC itu diubah menjadi arus bolak-balik sebagaimana fungsi dari inverter. Kemudian, energi listrik itu dialirkan melalui kabel menuju ke meter, di mana titik ini tuh merupakan titik terkoneksinya antara PLTS dengan jaringan listrik PLN. Apabila produksi listrik dari panel surya lebih besar daripada kebutuhan beban, maka kelebihan energi dapat disalurkan ke jaringan listrik. Sebaliknya pun begitu. Oleh karena itu, pada sistem on-grid itu tidak diperlukan adanya baterai, karena jaringan PLN sendiri berfungsi sebagai sumber listrik sekaligus tempat menyalurkan kelebihan daripada energi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik Ibu, jadi untuk kesimpulannya yaitu iradiasi matahari di Kecamatan Mijen Kota Semarang itu memiliki energi surya yang sangat kaya dan juga optimal untuk dikembangkan. Berdasarkan dari data sekunder yang kami dapat, itu nilai dari Global Tilt Irradiation itu mencapai 1861,2 kilowatt per hours per meter kubik itu per tahun, dan juga daya keluaran dari fotovoltaik itu sebesar 1479,5 kWh per kWp per tahun. Kemudian untuk kapasitas dari komponen sistem PLTS sendiri yang dilakukan untuk simulasi kali ini itu yaitu memenuhi beban rumah tinggalnya itu di sekitar 22,73 kW per hour per hari dengan sistem on-grid yaitu menggunakan 20 unit modul surya, dan juga untuk sistem off-grid dia hanya menggunakan 11 unit modul surya dengan kapasitas yang tentunya lebih besar daripada sistem on-gridnya. Kemudian untuk kesimpulan yang ketiga yaitu sistem on-grid mampu menghasilkan energi bersih lebih banyak dibandingkan dengan sistem yang off-grid dengan selisih 299,55 kWh per tahun. Namun, performance rasio itu justru lebih bagus pada sistem off-grid, yakni 73,52%, walaupun pada sistem on-grid mereka hanya memiliki selisih yang sangat kecil. Sistem on-grid juga jauh lebih optimal untuk diterapkan pada objek rumah tinggal di wilayah yang sudah akses penuh dengan jaringan PLN. Berhubung ketika berdasarkan data ini, Kecamatan Mijen di Kota Semarang ini sudah cukup memiliki akses penuh ke jaringan PLN, sehingga sistem on-grid ini juga tentunya jauh lebih optimal, serta jauh lebih ekonomis untuk orang sekitar Kecamatan Mijen Semarang guna memangkas biaya investasi di awal yang cukup besar. Mungkin segitu saja Ibu untuk presentasi kelompok 3 mengenai proyek kami kali ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.